alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang timbangan dari fi'il 3 huruf asli. Ya, baik itu fi'il maudhinya atau fi'il mudhari'nya atau fi'il amrnya, ya. Semuanya atau masing-masing memiliki berapa timbangan untuk yang 3 huruf? Masing-masing punya 3. Untuk maudhi fa'ala, fa'ila, fa'ula, 3. Untuk mudhari' yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Untuk amr uf'ul, if'al, if'il. Ya. Baik. Sekarang saya akan terangkan lebih rinci sedikit tentang timbangan-timbangan ini beserta dengan contoh-contohnya. Baik. Kita mulai dari al-fi'il al-maudhi. Jadi fi'il maudhi ada 3 timbangannya. Yang pertama fa'ala, kemudian fa'ila dan fa'ula. Kita mulai dari fa'ala. Contohnya nasoro. Kalau dalam kalimat Muhammadun fa'ala, Muhammad telah melakukan. Kemudian ada disebut objek. Nasoro Muhammadun nasoro Zaidan. Kalau pelakunya 2 orang, misalnya Muhammad wa Zaidun, 2 orang. Keduanya telah melakukan. Maka kita tambahkan alif. Berarti fa'ala, begitu. Fa'ala. Kalau 3 atau lebih, misalnya Muhammad wa Zaidun wa Hamidun fa'alu. Nah, begitu anunya dia. Jadi sudah 3 ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau fa'ala pelakunya dia 1 orang. Kalau fa'ala
itu untuk yang dua orang. Alif itu dua orang. Jadi misalnya Muhammadun wa Zaidun fa'ala. Fa'ala artinya melakukan. Siapa yang melakukan? Alif. Apa artinya alif di situ? Mereka berdua. Siapa? Ya lihat yang di belakang, Muhammad dan Zaid. Ya. Muhammad dan Zaid, Muhammad, Zaid dan Hamid fa'alu. Nah, pakai waw. Nah, ini waw namanya wawul jamaah. Menunjukkan banyak laki-laki. Wow, di sini artinya banyak laki-laki. Ini laki-laki semua ya. Ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau untuk perempuan, ini waw bisa 3, bisa 4, 5 ke atas dan seterusnya. Kalau perempuan pelakunya, misalnya Zainab, fa'ala, tambahkan ta, fa'alat. Ta ini tanda, dia huruf sebagai tanda kalau pelaku perbuatan itu adalah dia, satu orang perempuan. Siapa dia di sini? Zainab, ya. Kemudian kalau dua orang, maksudnya Zainab wa Maryam fa'alat. Kan begini tadi ya. Tambahkan alif, dua orang. Ini kan alif tadi dua orang. Nah, bedanya kalau ada taknya berarti dua orang itu perempuan. Kalau tidak ada taknya berarti laki-laki. Ya, tapi di sini bertemu dua sukun, taknya sukun, alifnya sukun. Nah, maka caranya bagaimana? Diharokati. Diharokati fathah. Karena alif cocoknya dengan fathah. Jadilah fa'alata. Berarti fa'alat, fa'alata. Kalau banyak perempuan pelakunya, Zainab wa Maryam wa Hindun ingat fiilnya sampai lam tadi ya. Fiilnya sampai lam. Fa'al na disukun di sini sukun. Fa'alna. Nah di sini artinya mereka perempuan. Kalau waw mereka laki-laki. Kalau alif dua orang. Nah, hanya kalau ada taknya berarti perempuan. Kalau tidak ada taknya berarti laki-laki. Fa'ala dia. Kalau ada taknya perempuan. Fa'alat. Kalau tidak ada berarti laki-laki. Berarti sudah berapa? 6 ya. Jadi urutannya ini dihafal ya. Dihafal. Coba diikuti. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ya. Jangan panjangkan nanya ya. Saya tulis kesimpulannya tadi ya. Yang mau dihafal. Jadi fa'ala dia satu orang laki-laki. Kalau fa'ala berarti dua, dia dua orang, mereka berdua laki-laki. Fa'alu mereka banyak laki-laki, bisa 3, 4 dan seterusnya. Kalau perempuan dia satu orang perempuan, fa'alat. Kalau mereka berdua perempuan, fa'alata. Mereka banyak perempuan,
fa'alna. Ya. Perhatikan. Fa'ala, dia laki-laki pelakunya. Fa'ala, mereka berdua. Nah, yang mana mereka berdua itu? Itu alif. Namanya alif itsnain. Alif al-itsnain. Al-itsnain. Alif aliful itsnain. Udah kentara ya? Alifnya sudah cukup. Itsnain. 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 Aliful its. Nih, tidak ada hamzah di sini. Kalau hamzahnya hamzah wasol. Ya. Jadi yang di harokati nanti lamnya. Bacanya aliful itsnain. Misalnya begitu. Alif yang menunjukkan dua orang laki-laki. Ya. Kalau waw namanya wawul jamaah. Ini ya. Wawul jamaah. Kelihatan ya? Wawul jamaah. Jamaatnya kan banyak orang. Jadi waw ini menunjukkan banyak orang laki-laki. Paling sedikit 3. Ya. Fa'alat, dia perempuan. Fa'alata, ini alif, namanya alif al-itsnatain deh. Alif al-itsnatain. Alifulis na ta tain. Jadi bedanya kalau ini itsnain, aliful itsnain, tidak ada taknya. Kalau ini aliful itsnatain. Itsnatain itu perempuan. So, alif ini dua orang perempuan. Bisa bedakan aliful itsnain dan aliful itsnatain. Tapi kalau mau disebut untuk mencakup semuanya, bilang alif tathniyah. Alif tathniyah. Ya, alif tathniyah itu mencakup yang ini dan yang ini. Ya, ini alif, yang ini dan yang ini namanya alif tathniyah. Jadi alif tasnya itu mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi kalau alif al-itsnain berarti hanya laki-laki. Alif alif litsnatain perempuan. Kalau takut salah, jangan sampai terbolak-balik, bilang saja alif tasniyah. Itu tidak akan salah karena tasniyah itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Ya. Jadi kita contohkan tadi Nasoro misalnya. Misalnya Muhammad menolong. Kita bilang Muhammadun Nasoro Zaidan. Dan kalau dua orang, ya, Nasoro panjang. Kalau mereka Nasoru. Ya, jadi di kamus itu hanya Nasoru saja, tidak ada yang lain. Gitu. Jadi kita yang kembangkan. Kalau dia perempuan, kita bilang
nasorot. Kalau berdua perempuannya, nasorota. Kalau banyak, nasorna. Ah gitu. Timbangannya itu tadi, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al. Khoroja, 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 khoroju, khorajat, khorojata, khorojna. Khorojna artinya mereka perempuan telah keluar. Khoroju, mereka laki-laki telah keluar. Khoroja, mereka berdua laki-laki telah keluar. Khorojata, mereka berdua perempuan telah keluar. Khorojat, dia perempuan telah keluar. Khoroja, dia laki-laki telah keluar. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, sisa dihafal. Baik. Ini semuanya orang ketiga yang tidak hadir, dia, mereka, kan? Ya, orang ketiga. Ada juga yang diajak bicara, orang kedua yang diajak bicara. Kalau kita bilang kamu keluar, kamu melakukan, kamu menolong. Ya, kamunya bisa laki-laki, bisa perempuan. Satu orang, dua orang, atau banyak orang. Nah, berarti ada 6 juga dia. Ya, ada 6 juga. Baik. Jadi kalau kamu laki-laki, kita tambahkan di sini saya. Baik. Sebelumnya saya ingatkan, mulai urutan ke-6 ya. Ini urutan ini. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai urutan ke-6, ini lamnya selalu sukun sampai terakhir. Ya. Jadi kamu laki-laki. 7. Fa'al harus sukun lamnya. Fa'al ta. Ta itu kamu laki-laki. Sama dengan bahasa Makassar. Ya. Iya. Iya, satu orang laki-laki. Ta. Milik ta ini. Ya. Ta di situ kan ya, orang ini aja bicara satu orang, toh? Ya. Kitab ta ini, HP ta ini, ya, ta kamu. Ya. Kalau berdua, kalian berdua faal tuma, faal tuma. Kalau banyak orang, faal ingat selalu sukun lamnya. Faal tum, faal tum. Kalian banyak. Terus kalau kamu satu perempuan, yang ke-10, dan yang ke-10 faal ti, faal ti. Ti di situ kamu perempuan satu orang. Kalau berdua sama laki-laki. Faal tuma. Kalau kalian perempuan, faal
Fa'altunna. Fa'altunna. Kalau selesai ya, selesai yang diajak bicara. 6. Fa'alta, ta, kamu laki-laki. Fa'altuma, ada 2 kali ya. Jadi tuma itu kalian berdua, bisa laki-laki bisa perempuan. Fa'altum, tum, kalian banyak laki-laki. Ya. Fa'alti, ti, kamu satu orang perempuan. Tuma tadi bisa dua-duanya, laki-laki bisa perempuan. Fa'altunna, tunna kalian perempuan, banyak orang, 3 atau lebih. Dan sisa terakhir. Sekarang untuk yang berbicara, orang pertama, saya atau kami, bisa juga kita. Kalau kami itu berarti saya dengan yang bersama saya. Kalau kita berarti saya dengan saya masukkan yang saya ajak bicara. Kalau kami itu saya dan yang diajak bicara tidak masuk. Ya. Baik. Saya dulu pertama. Fa'al 13. Fa'al tu. Pakai tu dia. Fa'al tu. Ini tu ini saya artinya. Bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau lebih dari satu berarti 2 ke atas. Yang terakhir fa'alna, panjang. Fa'alna. Jadi nah di situ kami atau kita. Bisa laki-laki bisa perempuan. Saya perhatikan di sini. Kalau kita lihat ini kalau tidak berharokat 4, kemudian 7, 10 sama 13. 4, 7, 10, 13. Kalau tidak berharokat, tidak dikasih harokat, itu bentuknya sama. Tulisannya begini. Fa'a, afwan. Kalau tidak ada harokatnya ya. Jadi ini ada 3 bacaan. Bisa fa'alat, dia perempuan. Fa'alta, kamu laki-laki. Fa'alti, kamu perempuan. Fa'altu, saya laki-laki atau perempuan. Bisa ya? Ya. Jadi nanti lihat konteks kalimat. Di sini cocoknya kira-kira apa maknanya. Misalnya nasoro, ada taknya di akhir. Ini kalau maknanya dia menolong perempuan, berarti bacanya nasorot. Kalau maknanya dalam konteks itu kan ada sebelum dan ada setelahnya kan. Nah, ini pasnya bagusnya kamu laki-laki menolong, berarti nasor ta. Kalau kamu perempuan, berarti kita bilang nasorti kita baca. Tapi kalau cocoknya di situ maknanya harusnya saya menolong. Berarti kita bilang apa? Nasor tu. Nah, gitu. Ya. Ini harus dihafal ya. Harus dihafal. Ada 14. Semua fi'il madhi ada perubahan seperti ini. Ya. Contoh khoroja. Khoroja, khoroja, khoroju. Khorojat, khorojata, khorojna. Jadi dibaca 3-3. Khorojita, khorojituma, khorojitum. Khorojiti, khorojituma, khorojitunna, khorojitu, khorojna. Ya. Itu hafalan. Kemudian harus diingat makna kata ganti tadi yang di akhir tadi yang bersambung dengan fiil.
Kalau dhahaba, 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 dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Itu dari kebiasaan, harus mengulang sampai hafal, ya. Kalau dapat kesulitan sedikit langsung menyerah, berarti tidak akan bisa, ya. Jadi rintangan itu harus dilewati. Jadi fi'il apapun kalau dia madhi pasti begini, ya, perubahannya. Jalasa, apa artinya jalasa? Duduk, saya duduk. Apa bahasa Arabnya? Saya telah duduk. Jalas tu. Ingat di akhir jalas disukun. Jalas tu. Saya telah duduk. Kamu laki-laki telah duduk. Jalas ta. Kanta laki-laki. Kalau kamu perempuan telah duduk. Jalas ti. Dia perempuan telah duduk. Jalasat. Ya? Ya. Kalau kalian laki-laki telah duduk. Jalas tum. Kalian perempuan telah duduk. Jalas tunna. Kalian berdua laki-laki telah duduk. Jalas tuma. Kalau perempuan juga jalas tuma, sama. Mereka laki-laki duduk. Jalasu. Mereka perempuan duduk. Jalasna. Ya, intinya dihafal dulu. Hafal dulu. Kalau tidak dihafal, itu agak pusing sedikit, ya. Karena dia tidak hafal. Ya, jadi tidak bisa dia bayangkan, ya. Nah, untuk memudahkan menghafal, perhatikan. Untuk memudahkan menghafal, keadaan fi'il madhi. Tadi afwan sebelumnya saya ingatkan dulu. Fa'ala itu kan yang kita contohkan fa'ala, ya. Fa'ila juga begitu. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, sama. Sama juga, hanya ainnya beda, ainnya harokatnya. Fa'ula begitu juga. Kan ada tiga, ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Fa'ula begitu juga. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna, fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum, fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultuna, fa'ultuna. Semua madhi. Yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Yang kita pelajari 3 huruf, ya. Tapi ini kaidah berlaku untuk semua. 3 huruf sampai 6 huruf. Ya. Kalau kita teliti, kita perhatikan dengan baik, maka kita akan ketemukan, coba periksa lamnya. Kan akhir fiilnya itu kalau timbangan lam, ya. Fa, ain, lam. Akhirnya itu sampai lam. Coba perhatikan harokat lamnya. Ada berapa harokat semua? Ada berapa kondisi? Bukan berapa harokat, berapa kondisi? Di lamnya. Coba. Coba dihitung, ya, saya baca. Fa'ala. Apa dia? Fathah, ya. Fa'ala. Fathah. Ingat lamnya, jangan hitung alifnya. Alif itu dia kata ganti. Dia isim. Fa'alu. Dhammah. Berarti sudah berapa? 2, ya. Fa'alat. Fathah. Masih tetap 2, kan? Fathah dhammah. Fa'alata. Fathah. Fa'alna. Sukun. Sudah berapa berarti? 3. Apa itu 3? Fathah, dhammah, sukun. Fa'alta, sukun. Fa'altuma, sukun. Fa'altum, sukun. Baik. Fa'alti, sukun. Fa'altuma, sukun. Fa'altunna, sukun. Ingat lamnya. Fa'altu, sukun. Fa'alna, sukun. Ya. Jadi berapa akhirnya? 3 saja. Fathah, dhammah, sukun.
Nah, sisa kita ingat di mana fathah, di mana dhamma, mana sukun. Ya. Baik. Urutan 1 sampai 5 itu fathah. Kecuali yang bersama dengan wa jamaah, maka dia dhammah. Jadi 1 sampai 5 fathah. Ya. Kecuali yang bersama dengan wa jamaah. Yang keberapa ini? 3. Ya, berarti 1, 2, 4, 5 itu fathah. Fa'ala dengan fa'ala, kemudian fa'alat dan fa'alata. Yang ketiga, kalau bersama dengan wa jamaah harus dhammah. Kayak kalau nasoro bilang mereka menolong laki-laki. Nasoru, khoroja, khoroju, dhammah jimnya. Jalasa, jalasu. Mungkin dalam Al-Quran sering kita ketemukan fi'il amila. Amila itu kan fa'ilah dia. Amila itu kalau amila dia satu orang. Tapi kalau ada wawunya amilu berarti mereka. Nah, gitu. Kalau amila berarti ya dia 2 orang. Jadi sisa dicari mana fi'ilnya. Kalau yang bersama dengannya alif, waw, nun itu tak, itu namanya kata ganti. Dia, mereka, mereka berdua, kalian, saya, itu kata ganti dia, ya. Ya. Dia tidak berubah dimanapun diketemukan, ya begitu maknanya. Ya, jadi kesimpulannya, kemudian 6 sampai terakhir itu sukun akhirnya, akhir fiilnya, ya, disukun. Akala, apa artinya akala? Makan. Jadi Muhammad makan. Muhammad kan dia. Berarti Muhammadun akala samakan misalnya. Makan ikan. Ya. Jadi kalau berdua, mereka berdua, misalnya Muhammad dan saudaranya, akala samakan. Atau khubzan, roti. Kalau mereka, dhamma, karena bersama dengan waw, akalu. Kalau dia perempuan, akalat. Kalau berdua, akalata. Kalau banyak, akalna. Kalau kamu, akalta. Hal akalta, hal apa artinya hal? Apakah akalta kamu telah makan? Nah, gitu. Ya. Kemudian akal tuma, kalian berdua. Akal tum, kalian banyak orang telah makan. Akal ti, kamu satu orang perempuan telah makan. Akal tuma, kalian berdua. Akal tunna, tunna kalian perempuan. Akal tu saya, bisa laki-laki bisa perempuan. Akalna kami, bisa laki-laki bisa perempuan telah makan. Ya, jadi itu dilatih, dihafal, ingat-ingat maknanya, ya. Ya. Nah, kalau yang di pelajaran, jadi kalau fa'ila, fa'ila tinggal dirubah a-nya menjadi i. Kalau fa'ula tinggal dirubah harokat ainnya dari fathah menjadi dhammah, ya. Nah, begitu. Baik. Fi'il mudhari ada juga perubahan begini ya, 14 juga. Ya, 14 perubahan juga. Kemudian fi'il amr dia lebih sedikit, dia hanya 6. Ya, dia hanya 6. Baik, kita lanjut dulu supaya pertama pelajaran. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya tambah. Jadi tugasnya harus dihafal tadi nih, ya. Ya, bisa lihat di rekamannya nanti di YouTube atau di mana? Facebook. Bisa dibuka kembali. Sekarang latihan keberapa? Kedua ya. Latihan kedua. Atau saya bahas dulu ini. Perhatikan eh, kan waktu itu latihan 1 ya.
Nomor 5. Cuma di situ ya? Hah? Atau masih di atasnya? Belum belum latihan ya? Masih ini percakapan di atas. Ini ada yang mau saya jelaskan. Saya kasih bersih dulu. Saya perhatikan. Pertama kali kita diperkenalkan dengan fiil di sini pada kata khoroja. Ya, ini fiil. Jadi ketika mudarris bertanya, Aina Abbas? Di mana Abbas? Muhammad menjawab, khoroja. Khoroja, mana pelakunya? Kalau ini maknanya siapa ini? Kalau pelakunya di sini. Yang keluar siapa? Abbas ya. Baik. Kita sekarang mau belajar jumlah fi'liyah. Sebelumnya kan mubtada khobar itu jumlah ismiyah. Ya. Jumlah fi'liyah aturannya fi'il, kata kerja, kemudian fa'il. Begitu urutannya. Ya. Jadi susunannya begini. Kalau saya bilang begini. Khoroja Abbasun. Mana yang duluan? Kata kerja. Khoroja, fi'il. Kemudian pelaku. Namanya fa'il. Panjang fa'il. Ya. Jadi urutannya begitu. Jadi kalau saya kedepankan Abbas, saya bilang Abbasun khoroja. Maka Abbasun di situ bukan fa'il secara istilah. Ya secara bahasa, secara makna dia pelaku ya. Tapi dalam istilah nahwu dia bukan fa'il. Kenapa? Karena fa'il itu harus datang setelah fi'il. Nah, begitu. Ya, datang setelah fi'il. Jadi kalau begitu, kalau Abbasun khoroja, Abbas itu apa? Nah, dia isim di awal kalimat. Apa dia? Masih ingat? Isim di awal kalimat apa? Mubtada. Khoroja itu fi'il. Mana pelakunya? Pelakunya kata ganti yang tersembunyi huwa, dia, laki-laki. Siapa dia? Abbas. Nah, begitu. Ya, supaya tidak menyelisih kaidah tadi. Menyelisih kaidah kata kerja dulu baru pelaku begitu. Paham ya? Nah, jadi Abbas mubtada, khoroja fiil bersama fa'ilnya kata ganti yang tersembunyi huwa, dia laki-laki. Khoroja bersama fa'ilnya itu kan jumlah fi'liyah sebab dia fi'il fa'il. Ini khobar dari mubtada. Kan mubtada harus ada khobarnya. Nah, gitu. Paham ya? Beda kalau khoroja Abbasun. Di situ jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il selesai. Tapi kalau
Abbasun kharaja, itu lebih banyak di situ. Kharaja dulu mubtada. Apa afwan? Abbas dulu mubtada. Perlu khobar. Kharaja fi'il, perlu fa'il. Fa'ilnya tersembunyi dia. Siapa dia? Kembali ke Abbas tadi. Nah, terus fi'il bersama fa'il, kharaja bersama huwa yang tersembunyi tadi, ini jumlah fi'liyah khobar dari Abbas. Sebab Abbas perlu khobar. Nah, gitu. Dan jadi di sini kharaja, ya, kharaja itu dua kata, tapi satunya tersembunyi. Jadi kharaja pelakunya secara istilah apa? Bukan Abbas, tapi kata ganti tersembunyi yaitu huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Kembali ke Abbas. Maksudnya kembali ke Abbas itu maksudnya huwa itu siapa? Abbas. Ah, gitu. Paham ya? Ya. Jadi kharaja di sini jumlah fi'liyah namanya. Baik. Kemudian berikutnya, aina dhahaba? Di mana pergi? Siapa yang pergi di sini? Masih Abbas, kan? Begitu mananya ya? Kan pertanyaan di awal, di mana Abbas? Dijawab keluar. Di mana pergi? Berarti di mana dia pergi. Jadi dhahaba mana fa'ilnya? Sama. Kata ganti tersembunyi. Jangan bilang Abbas. Kenapa? Karena aturannya tidak boleh fa'il mendahului fi'il. Harus fi'il dulu baru Abbas. Nah, berarti dhahaba di situ fa'ilnya atau pelakunya kata ganti tersembunyi. Kenapa kita bilang kata ganti tersembunyi? Sebab sudah disebut terdahulu secara lafaz. Andai kata dia bilang aina dhahaba Ali, aina dhahaba Abbas, dilengkapi, berarti Abbas sudah fa'ilnya disebut di depannya. Masalahnya tidak disebut di depan. Dan kalau di belakang tidak bisa juga dibilang dia fa'il. Karena aturannya harus kata kerja dulu baru fa'il. Kalau begitu kata ganti yang kembali ke sebelumnya tadi. Nah, begitu. Nah, ini kalau sering berulang nanti terbiasa ya. Tapi kalau di awal-awal ya kadang juga biasa pusing. Kenapa? Karena banyak pertanyaan di kepala. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Gitu. Harusnya kan, oh begitu. Kan selesai. Nah, karena kita belajar bahasanya orang, ya kita lakukan sesuai kaidahnya mereka. Nah, kalau kita bertanya, kenapa begitu? Kayak kita tidak mau begitu ya. Maunya diikuti maunya kita. Nah, itu yang bikin pusing itu, ya. Di mana dia pergi? Jadi begitu terjemahannya. Di mana dia pergi? Yaitu Abbas ya. Muhammad menjawab, "Dzahaba ilal mudir." Amanah fa'ilnya dzahaba yang ini? Huwa, yang tersembunyi. Siapa huwa? Abbas. Ya. Pertanyaan berikutnya, perhatikan baik-baik. Wa aina dzahaba Aliyun? Dan di mana Ali pergi? Kalau ini mana fa'ilnya dzahab? Nah, kalau itu Ali bukan Abbas. Paham ya? Dan di mana Ali pergi? Muhammad menjawab, "Dzahaba ilal mirhad." Tidak sebut lagi Ali. Nah, berarti bukan Ali fa'ilnya, tapi huwa lagi, kembali ke Ali. Ya, kembali ke Ali. Dia, siapa dia? Ali. Telah pergi ke WC, al-mirhad, ya. Jadi seperti ini. Jadi andai kata begini, saya tambah di Al-Mudarris itu. Wa aina dhahaba Aliyun wa Hamidun? Dan di mana Ali dan Hamid pergi? Apa jawabannya? Ah, panjang. Dhahaba. Karena dhahaba itu dua orang. Supaya mencocoki yang disebut sebelumnya. Andai kata saya tambah lagi. Di mana Ali, Hamid, dan Yasir pergi? Wa aina dhahaba Aliyun wa Hamidun wa Yasir? Jawabannya apa? Dhahabu. Nah, kalau saya ganti perempuan menjadi Hindun satu orang.
Wa aina dhahabat Hindun, pakai ta. Wa aina dhahabat Hindun. Ya. Kalau ada orang wa aina dhahabat masih tetap dhahabat Hindun wa Zainab, masih tetap tidak ada anunya. Karena kalau ada alifnya harus kembali ke belakang. Alif ini bukan kembali ke depan, bukan di depannya. Berarti harus tetap wa aina dhahabat Hindun wa Zainab misalnya. Tapi jawabannya nanti apa? Dhahabata ilal mirhad. Begitu nanti. Karena alifnya kembali ke belakang, Hindun dan Zainab. Begitu. Kalau saya tambah lagi, wa aina dhahabat Hindun wa Zainab wa Maryam. Nanti jawabannya dhahabna ilal mirhad. Mereka, siapa mereka? Itu tadi. Tapi fa'ilnya siapa? Fa'ilnya itu tadi. Nun. Nun tadi. Dhahabna, ini nanya ya. Namanya nun niswah. Tadi saya belum selesai jelaskan ya. Saya baru menjelaskan alif tasniyah dan wa jamaah. Nunnya namanya nunul inath atau nun niswah. Artinya banyak perempuan. Baik. Sudah ya? Mana? Lebih paham sekarang ya? Insyaallah taala. Ya ini insyaallah kalau kita terus belajar ya. Ini kan kita 4 kali dalam sebulan. Tapi kita rasa sendiri ya, alhamdulillah ada perkembangan. Kira-kira bagaimana kalau 3 kali sepekan ini? Bertambah lagi anunya. Ya, sisa dicarikan solusi mami nanti. Ya. Kemudian terus bagaimana kalau berjalan 1 tahun? Pasti itu tidak akan sama dengan kita yang tahun lalu. Gitu. Kita lebih paham ketika ikut taklim, ya. Ketika ikut kajian, ya dia tahu itu Ustaz, dia pahami dari mana itu. Jadi bukan hanya sekedar bahasa Indonesianya, tapi dia tahu itu dipahami dari ayat itu, faedah ini dari sini, dari lafaz ini, dari hadis ini. Itu kan lebih yakin kita, lebih dalam kita pahami ketimbang ya hanya terjemahannya saya. Gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau 2 tahun, 3 tahun kita jalani, sementara belajar kan ilmu agama itu sampai mati. Ya. Insya Allah ya, bertambah ilmu. Ketika bertambah ilmu, insya Allah bertambah kedudukan kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang memiliki ilmu. Maksudnya orang yang memiliki ilmu dari kalangan orang beriman, mereka lebih tinggi daripada yang beriman biasa gitu, tapi kurang ilmunya. Ya, jadi ketika punya keimanan itu sudah terangkat. Kalau ditambah lagi ilmu, maka bertambah lagi. Begitu, sesuai dengan kadar ilmunya. Ya. Maka jangan ridho dengan kebodohan. Tidak mesti kita harus jadi ulama. Ya. Kita berniat, tapi kita ingin ditinggikan derajatnya di Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kejar. Ya. Dengan ilmu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ingin merasa tinggi terhadap manusia yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena yang lain dari materi duniawi, tapi kita inginkan ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.